menginap selama 5 hari dengan mengatakan bahwa hotel tidak menerima layanan pemesanan makan di atas jam 10 malam. Setelah 1 hari berlalu, petugas tersebut akhirnya menyadari kekeliruannya. Bagian restoran hotel yang mengurusi makanan untuk para tamu terbuka selama 24 jam bagi para tamu. Petugas hotel tersebut ingin meminta maaf atas kekeliruannya. Namun, ia ragu mengingat tamu tersebut memiliki karakter pemarah. Sebelumnya, tamu ini sudah beberapa kali menginap di hotel tersebut dan selalu saja ada keluhan ketidakpuasan atas pelayanan hotel. Kemudian bahan diskusi yang akan kami selesaikan yaitu yang pertama, ada sarana komunikasi apa yang tepat dan sebaiknya digunakan oleh petugas tersebut untuk meminta maaf. Mengapa dan apa alasannya? Baik, setelah pembahasan dari kasus tersebut, saya akan mempresentasikan pembahasan yang telah kami diskusikan, yaitu mengenai sarana komunikasi yang tepat. Sebaiknya untuk komunikasi itu melakukan permintaan maaf secara langsung atau yang disebut dengan komunikasi verbal. Alasannya, karena dengan meminta maaf dan berbicara secara langsung akan lebih baik dan mudah untuk menjelaskan mengenai kesalahan tersebut dan menghindari kesalahpahaman. Kemudian, jenis sarana komunikasi di tempat kerja yang pertama yaitu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah sebuah komunikasi yang maknanya dipertukarkan melalui kata-kata yang diucapkan secara langsung. Kelebihan dari komunikasi verbal tersebut yaitu yang pertama, membantu mengapresiasikan diri dengan jelas dan ringkas. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap pendapat orang lain. Yang ketiga, memudahkan untuk memahami pesan yang ingin disampaikan. Kemudian kekurangan dari komunikasi verbal tersebut yaitu yang pertama, ada informasi yang panjang, luas dan banyak tidak dapat disampaikan secara efektif. Kemudian yang kedua, kata-kata yang diucapkan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan tulisan. Kemudian untuk contohnya dari komunikasi verbal yaitu berbicara secara langsung dan presentasi. Jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang maknanya dipertukarkan tanpa dengan kata-kata. Untuk kelebihannya yaitu membangun kepercayaan, memungkinkan komunikasi dengan cepat dan efektif di lingkungan yang bising. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang bising, bisa menggunakan komunikasi nonverbal tersebut biar lebih efektif. Kemudian kekurangan komunikasi nonverbal yaitu yang pertama, dapat disalahartikan atau terjadi salah pahaman. Jadi dengan komunikasi nonverbal itu tidak diucapkan dengan perkataan secara langsung. Jadi kemungkinan besar bisa terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang kedua, sulit untuk mengungkapkan ide-ide yang rumit. Dan yang ketiga, sulit dikendalikan. Contohnya yaitu memberikan senyuman, mengangguk dan memberikan jempol atau apresiasi. Kemudian jenis sarana komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi tertulis. Pengertiannya yaitu cara penyampaian informasi dengan menulis, mengetik atau mencetak simbol seperti huruf dan angka. Kelebihannya yaitu catatannya permanen, kemudian akurasi, kemudian korespondensi. Kemudian kekurangannya yaitu mahal dan memakan waktu. Karena dengan menulis kan memakan waktu. Jadi untuk kekurangannya yaitu memakan waktu dan umpan baliknya tertunda. Kemudian contoh komunikasi tertulis yaitu ada surat, email, dan laporan. Jenis sarana komunikasi yang keempat yaitu komunikasi visual. Komunikasi visual adalah proses penyampaian pesan atau informasi kepada orang lain melalui media yang bisa dilihat. Kelebihannya yaitu peningkatan pemahaman, daya ingat yang lebih baik, dan keterlibatan yang lebih baik. Kemudian untuk kelemahannya yaitu ketidakmampuan menyampaikan emosi, masalah keterbatasan teknologi, serta biaya. Kemudian contohnya yaitu ada foto, video, dan diagram lingkaran. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada pendapat atau pertanyaan yang ingin disampaikan? Saya persilakan. Iya, izin bertanya Reza. Ya. Apa umpan balik yang diberikan dari hotel untuk tamu tersebut? Umpan balik yang diberikan dari hotel untuk tamu. Maksudnya tamu yang tadi Iya sih Miki. menjawab dari saya,
bisa kan petugasnya itu udah meminta maaf. Kalau misal si customer itu masih memiliki hati yang baik, tentunya akan memaafkan ya. Itu pemarah. Itu customernya pemarah. Iya, kalau misalkan customernya marah itu, kemudian dia masih memiliki kayak hati yang maaf, jadi dia kemungkinan bisa memaafkan. Kemudian nanti si pelayan ini bisa memberikan ya seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok sebelumnya, ada diskon atau fasilitas yang lebih memadai yang diberikan kepada si customer tersebut. Izin menambahkan, kalau customernya masih marah ya, tidak mau meminta maaf, terus tidak mau menerima diskon itu, langkah selanjutnya mengapa? Bagaimana? Tidak mau minta maaf, tidak menerima diskon apa? Ya negosiasi. Cara lain selain kompensasi. Ya kompensasi. Cara Ya, lain. cara lain. Ya kan customernya ini kompensasi. Customernya kan tidak mau menerima lah. Misal pemarah sing orang gelem maaf. Ya pemarah sing yang benar marah. Izin menjawab. Kemudian dari kami ya bisa menanyakan lebih baik lagi, bisa meminta maaf dengan cara yang lebih baik lagi, dengan cara yang halus. Kemudian Jika sudah halus nggak bisa? terus kami tanyakan apa yang bisa kami lakukan untuk membayar semua ini. Terus nanti semisal dari si customernya itu meminta suatu hal yang bisa sekiranya kami penuhi, kami akan memenuhinya. Semisal dari kami bisa memberikan penginapan gratis untuk beliau gitu. Kalau misal untuk seperti itu, karena memang kesalahan kami, jadi kami ya harusnya memang bertanggung jawab. Kalau misal ya emang itu kesalahan kami, jadi ya kami bertanggung jawab. Izin bertanya, jika customer tersebut sudah ganti hotel, karena itu kan petugasnya lupa setelah hari berlalu kan? Iya. Jika sudah ganti hotel, terus apa yang dilakukan? Jika uangnya sudah kembali juga? Izin menjawab ya. Kalau misal kan nggak cuma di hari itu kan, kalau misal dia udah ganti hotel, ya nggak apa-apa dong. Terus nanti di hari-hari sebelumnya kita bisa nawarin kalau misal lagi butuh penginapan bisa menginap di sini aja, kita bisa memberikan diskon ataupun penginapan gratis sebagai permintaan maaf kami yang dapat kami berikan kepada customer tersebut. Jadi nggak harus di hari itu, buat penginapannya kan bisa di hari selanjutnya. Kalau sudah terlanjur kecewa dan nggak mau balik lagi, justru malah membuat akibat fatal loh. Jika customer ini memiliki reputasi yang baik dan menyebarkan ke internet maupun ke teman-temannya yang berbeda bisa bangkrut, itu gimana? Bisa sepi gitu loh. Iya. Izin menjawab ya. Kalau misal berakibat fatal, kalau misal kan emang dia pastinya ada kesalahan ya, tapi kan udah langsung bangkrut gitu kan, pasti ada tahap-tahapnya. Nah, di tahap-tahap itu kita bisa mencegahnya terlebih dahulu. Misal dengan sebelum benar-benar bangkrut kan ada video yang menyebar dari customer tersebut tentang hotel kami. Di situ kami bisa komen atau memberikan klarifikasi mengenai kesalahpahaman tersebut, dan kami juga misal di cerita Instagram itu bisa memberikan klarifikasi yang kami jelaskan dengan jelasnya bahwa kesalahpahaman tersebut itu salah. Jadi nggak sepenuhnya kami salah dan bisa memberikan mencegah sebelum bangkrut. Jadi masih bisa diatasi. Coba rampung. Wis dong. Coba rampung bisa. Fania tidak perlu berpikir. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf. Macam kok